A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Bavianto dari Prodi PGSD kelas B dengan NIM 23042811065. Di sini saya akan mengulas beberapa materi untuk tugas konsep dasar IPS 1 dengan judul konsep HAM, persoalan-persoalan HAM, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Konsep HAM muncul setelah terjadinya Perang Dunia I dan II yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran HAM. Pada tahun 1948, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DU-HAM) sebagai dokumen pertama yang menguraikan secara komprehensif hak-hak dasar manusia. Berikut adalah beberapa konsep HAM. Yang pertama yaitu HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Yang kedua, HAM meliputi hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari penyiksaan. Yang ketiga yaitu HAM juga meliputi hak tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu. Yang keempat, HAM dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Kelima, pada tingkat internasional, PBB memiliki beberapa mekanisme untuk melindungi HAM, seperti Dewan HAM PBB dan Badan Terakat PBB. Persoalan-persoalan HAM. Yang pertama yaitu di konflik Papua, di mana kondisi hak-hak sosial, keamanan, dan sipil masih buruk. Indeks pembangunan manusia di Papua masih dan tetap yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir ini. Segelintir respon pemerintah hanya upaya pembangunan ekonomi, membangun jalan dan rekonsiliasi melalui bahan batu. Kedua, masalah hak sosial dan ekonomi. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan menjadi datar masalah, termasuk ketidakadilan informasi kepada masyarakat atas berbagai jaminan dan bantuan hak asasi sosial tersebut. Berbagai bantuan cenderung tidak dapat sasaran dan jumlahnya cenderung tidak tepat sesuai janji. Yang ketiga, masalah hak partisipasi, terutama dalam dua soal. Partisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepada daerah yang semakin subur dengan kampanye identitas, ras atau kepercayaan. Selama ini pendidikan elektoral hanya sebatas tata cara memilih, tidak ada yang serius untuk mendidik substansi para calon. Yang keempat, masalah klasik yang tak satu pun pemerintah di masa reformasi ini berhasil menanganinya, yaitu pelanggaran HAM berat dan terjadi di masa lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. 9 berkas penyelidikan Komnas HAM secara jelas dan sengaja tak satu pun ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Yang kelima yaitu masalah hak atas lingkungan hidup, hak atas tanah, air, dan pengakuan hak masyarakat adat. Masalah ini bisa dikatakan masalah yang meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir ini. Hal ini diakibatkan liberalisasi izin pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis eksploitatif perusahaan lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintah. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintah.
Demokrasi juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuasaan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepada negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah, Inggris, atau pemimpin resmi India. Kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memilih kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Yang ketiga yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian ini, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, kaum minoritas kemudian dapat menyampaikan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara, seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Yang kelima yaitu demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Keenam itu demokrasi liberal. Dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu, demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal, setiap dalam mengambil sebuah keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu. Yang ketiga yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam melalui lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dan penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsekuensi hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.